Presiden Jokowi kembali menyinggung soal presiden boleh berkampanye. Kali ini Jokowi menyampaikan hal ini di istana. Pernyataan Jokowi ini lagi-lagi disorot. Bagaimana aturan seorang presiden boleh berkampanye? Berikut diskusi bersama Zeki Rahmat. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi Pilpres terus menjadi pro dan kontra. Bagaimana aturan sebenarnya soal kepala negara boleh berkampanye untuk salah satu paslon? Dan apakah Jokowi akan turun gunung dalam kampanye akbar nanti? Kita diskusi bahas ini. Sejak Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres, sorotan tajam terus ditujukan ke Presiden Jokowi. Pernyataan ini seperti mempertegas posisi pilihan politik Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Ketua KPU menjelaskan Jokowi bisa ikut kampanye, tapi harus izin ke Presiden, alias izin cuti ke diri sendiri. Loh, di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur toh. Apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut, yang disampaikan Pak Presiden itu apa? Menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Memihak secara terbuka seperti itu, Demikianlah ketentuan di Undang-Undang Pemilu, Mas. Tapi bukannya ada pasal lain juga Pak yang menyebutkan bahwa pejabat negara tidak boleh berkampanye secara terbuka. Jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh di Undang-Undang diatur. Jadi pernyataan Presiden itu dibenarkan bahwa secara terbuka menteri... Bukan dibenarkan, apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini memang mengatakan begitu. Bagaimana Pak memastikan untuk tidak memakai fasilitas negara kalau Tadi sudah saya sampaikan kan, ada Bawaslu. Masa tugasnya KPU semua? Bagi-bagi tugas. Oh, dia kan mengajukan cuti. daripada dirinya sendiri? Iya, Presiden kan cuma satu, Mas. Mas, sebaiknya gimana Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Yo, enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti untuk cuti kan? Iya, ketentuan undang-undang begitu. PDI Perjuangan mengkritisi ucapan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak. Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai dalam undang-undang hanya anggota partai politik, kontestan, dan tim ses yang terdaftar di KPU saja yang bisa ikut berkampanye. Nah, pertanyaan sekarang, Pak Jokowi anggota parpol yang mana? Ujar Komarudin Watubun. Dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 299, poin 1 menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Poin 2, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota parpol mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Poin ketiga, pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota parpol dapat berkampanye bila sebagai capres atau cawapres, anggota tim kampanye yang sudah terdaftar ke KPU, atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Setelah heboh yang terbaru, Presiden Jokowi buka suara soal aturan presiden boleh berkampanye untuk salah satu paslon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pakar hukum tata negara menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye hanya untuk presiden yang kembali mencalonkan diri.
Jadi pasal 299 itu memang bunyinya itu presiden, wakil presiden berhak berkampanye. Tapi sebenarnya pasal itu gunanya adalah kalau si presiden dan wakil presiden itu maju lagi sebagai calon. Jadi dia maju untuk dirinya sendiri, satu, atau bisa juga kalau kita lihat ayat 2, kemudian ayat 3-nya, jadi jangan baca satu potong aja, itu 3 ayat, nggak cuma satu ayat pasal itu. Kemudian dinyatakan bahwa intinya adalah dia boleh berkampanye sepanjang dia didaftarkan sebagai tim kampanyenya salah satu paslon, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau presiden boleh berpolitik atau tidak, ya boleh. Berpolitik itu hak semua orang, hak asasi ya. Tapi berkampanye itu lain soal dengan berpolitik. Kalau berkampanye, aturan mainnya selain pasal 29 itu, 299 yang dilihat sebagai cara kalau presiden petahana seperti Jokowi waktu 2019 tuh mau maju atau menteri untuk dirinya sendiri mau berkampanye, dia tetap berhak gitu. Intinya pasal itu bilang itu, dia tetap berhak loh. Misalnya nih, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, dia mau maju, dia dirinya sendiri, dia berhak untuk berkampanye. Itu sebenarnya inti pasal 299. Kalau Pak Zulkifli Hasan, dia bukan maju untuk dirinya sendiri, tapi dia terdaftar di KPU bahwa dia adalah anggota tim untuk paslon nomor 02, dia berhak juga gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai presiden tidak maju, juga tidak mendaftarkan diri sebagai anggota tim, yang mana juga tidak boleh kalau dia presiden aktif, terus dia kampanye untuk anaknya, itu tidak ada haknya. Dia harus dia harus mengacunya ke pasal yang berbeda, pasal 281 dan 282. Asas pemilu berpotensi terlanggar jika pada akhirnya Jokowi ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden satu akan mendukung anaknya, tapi yang lebih parah adalah presiden merusak sistem kepartaian kita. Lumrahnya presiden mendukung calon yang diajukan partainya sendiri. Kali ini presiden kemudian mendukung dari calon partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral, dan sampai saat ini presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam menjalankan praktek bernegara. Hak politik tentu tidak dilarang, setiap orang berhak memiliki hak politik. Tapi mengutip pernyataan dari Perludem, pernyataan Jokowi yang boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon berpotensi membuat pemilu menjadi tidak adil. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.